Oke, selamat pagi. Kita akan bersama-sama segera memulaikan ibadah chapel kita hari ini. Mr. Ferry bersama-sama akan mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara umatnya dan biarlah turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memulai dengan doa. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuk ucapan syukur kami akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati rangkaian ibadah yang akan kami lakukan, berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan terlebih ibadah yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Hai Miss Sylvie. Hai Miss Sinta. Hai everyone. Hari ini kita akan memulai ibadah chapel kita. Kita akan mengangkat satu lagu pujian. Miss Sinta ajak semuanya untuk bangkit berdiri walaupun sedang di rumah masing-masing. Kita mau menyanyikan lagu dengan judul Nothing is Impossible. To you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau angkat satu pujian yang berjudul You are my all in all.
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I am full, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, puji Tuhan kalau semua dalam keadaan baik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Miss Shirley mau ajak kita semua untuk berdoa supaya kita bisa lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita semua berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan dalam ibadat chapel. Tuhan Yesus tolong agar kami bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Agar kami bisa fokus untuk beribadah. Karena kami mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami juga untuk dapat melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, Miss Shirley mau menunjukkan sesuatu kepada kalian. Ya, sesuatu ini dalam bentuk cair. Kalau digunakan di tubuh kita, di kulit kita, atau di pakaian kita, dia bisa menimbulkan aroma yang wangi. Ya, bisa membuat kita wangi seharian. Ada yang tahu kira-kira apa itu? Ya, parfum ya. Kalau disemprotkan ke badan kita, ke kulit kita, aromanya wangi sekali ya. Jadi kita bisa wangi seharian tuh kalau kita pakai parfum ya. Miss Shirley suka sekali memakai parfum ya. Kalian bagaimana? Ada yang suka memakai parfum juga? Atau mungkin kalian pernah mencium aroma parfum papa mama kalian?
Ya, pasti pernah ya. Aromanya wangi. Nah, parfum ini bermacam-macam ya, aromanya bermacam-macam. Terus, tahu nggak kalian? Ada juga parfum yang harganya mahal sekali. Dan ternyata parfum ini sudah ada dari semenjak zaman Tuhan Yesus. Oh, jadi bukan hanya zaman sekarang aja ya Miss ada parfum. Iya, betul. Di zaman Tuhan Yesus juga sudah ada yang namanya parfum ya. Nih, di dalam Alkitab ada menceritakan tentang seorang perempuan yang memiliki minyak wangi. Tapi minyak wanginya bukan digunakan di tubuhnya untuk membuat tubuhnya jadi wangi. Terus digunakan untuk apa, Miss? Nih, kita lihat ya di dalam Alkitab. Miss Shirley bacakan untuk kalian semua. Ada satu ayat di dalam Alkitab yang menceritakan seorang perempuan yang mempunyai minyak wangi dan digunakan untuk apa nih? Kita mau baca dulu ayat Alkitabnya ya. Ayat Alkitabnya terambil dari Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Wah, untuk apa minyaknya? Ya, untuk meminyaki kakinya Tuhan Yesus ya. Jadi dahulu ada seorang perempuan yang bernama Maria. Ya, Maria ini dia mempunyai saudara yang bernama Marta dan Lazarus. Nah, kalau kalian ingat cerita tentang Lazarus ini adalah seorang yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Nah, pada saat itu peristiwa Maria meminyaki kaki Yesus ini terjadi setelah Lazarus dibangkitkan dari kematian ya. Jadi terjadi beberapa hari setelah itu. Nah, anak-anak, pada saat itu Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan murid-muridnya dan juga bersama dengan Lazarus, Maria, dan Marta. Nah, pada saat itu tanpa diduga oleh siapapun, tiba-tiba Maria melakukan hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Maria? Maria ternyata mengeluarkan minyak narwastu ya, satu kati minyak narwastu, dan digunakan untuk membasuh kakinya Yesus. Orang-orang zaman dulu mempunyai kebiasaan untuk membasuh kaki sebelum mereka masuk ke dalam rumah ya. Jadi ketika mereka mau masuk ke dalam rumah atau mereka mau bertamu ke satu tempat, mereka harus membasuh kakinya dulu, begitu. Nah, ternyata tanpa diduga Maria membasuh kaki Yesus dengan menggunakan minyak narwastu. Kalian tahu nggak minyak narwastu itu untuk apa? Nah, minyak narwastu ini ternyata dia kalau zaman sekarang ya bisa dikatakan sebagai parfum ya. Minyak narwastu ini minyak bau wangian ya. Jadi kalau digunakan dia akan menimbulkan aroma yang wangi sekali. Nah, zaman dulu ternyata minyak narwastu itu harganya sangat mahal. Kalau dihitung-hitung mungkin dalam bentuk rupiah, minyak narwastu yang digunakan oleh Maria pada saat itu nilainya kemungkinan setara dengan uang 30 juta. Banyak sekali ya. Dan Maria melakukan itu adalah merupakan bentuk syukurnya kepada Yesus,
bentuk terima kasihnya kepada Yesus. Kenapa Maria berterima kasih kepada Yesus? Karena Maria sangat bersyukur dan bersuka cita saat dia tahu bahwa Yesus telah membangkitkan saudaranya yang telah meninggal, yang bernama Lazarus. Makanya Maria bersyukur dengan cara meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Nah, anak-anak, di sini kita bisa melihat bahwa Maria itu ketika dia bersyukur, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Minyak yang harganya mahal, yang seharusnya bisa digunakan untuk tubuh, untuk wewangian, dia gunakan untuk membasuh kakinya Yesus. Bahkan dia menyeka dengan rambutnya, ya, dielap dengan rambutnya, ya. Dan rambut di zaman itu dilambangkan sebagai satu kehormatan, ya. Jadi dia sangat menghormati Yesus. Selain dia bersyukur mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, dia juga menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan Yesus. Meskipun pada saat itu ada murid Tuhan Yesus yang tidak suka melihatnya. Ada murid Tuhan Yesus yang bilang, sayang sekali, minyak wangi-wangi harganya mahal kok dipakai untuk membasuh kaki. Begitu kata murid Yesus. Tapi Maria tidak mempedulikan hal tersebut, ya. Maria tidak melihat seberapa harganya minyak itu. Maria tidak peduli seberapa mahal minyak tersebut, ya. Tapi tujuan utama dia adalah untuk bersyukur dan menghargai Yesus yang telah melakukan mujizat terhadap saudaranya yang bernama Lazarus. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari kisah hari ini? Hari ini kita bisa belajar dari seorang yang bernama Maria. Ya, ketika Maria bersyukur, Maria berusaha untuk memberikan yang terbaik. Begitupun dengan kita. Ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Apa itu yang bisa kita berikan untuk Tuhan Yesus? Sebagai ucapan syukur kita, sebagai tindakan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita bisa memberikan hidup kita untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya, kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita bisa hidup memuliakan Tuhan dengan memberikan talenta kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, mari anak-anak melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan senang melihat apa yang kita lakukan, ya. Jadi anak-anak grade 1 and grade 2, yuk kita persembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan hidup kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mempersembahkan kemampuan kita, mempersembahkan kepintaran kita, memberikan hidup kita, sikap kita, tingkah laku kita untuk memuliakan Tuhan. Yuk semuanya, kita minta tolong Tuhan supaya memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami untuk bisa melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mampu melakukan firman-Mu. Kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah chapel kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.